Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 261 kuat dan mendominasi. Sosok Luming jatuh dengan cepat, dan ketika dia hendak menyentuh tanah, dia meledak dengan energi sejati, menginjak tanah dengan keras dengan kedua kakinya, dan tubuhnya terus melayang ke belakang. Aku ingin pergi, apakah kamu pergi hari ini? Di langit, pemuda berjubah kuning itu berteriak dengan dingin. Dia ketakutan dan geram. Dengan kultivasinya di puncak tingkat kedua Wuzong, dia melakukan serangan mendadak lagi dan gagal membunuh Luming dengan 2 serangan pedang berturut-turut. Ini membuatnya merasa sangat terhina. Mati! Pria muda berjubah kuning itu memegang pedang di kedua tangannya dan menebas dengan keras. Cahaya pedang yang menakutkan, panjang ratusan meter, menembus kehampaan dan mendekati Luming dalam sekejap. Kakak Huang, izinkan aku juga menyerang bersama. Di sebelah pemuda berjubah kuning adalah seorang pemuda berjubah putih. Pada saat ini, pedang perang keluar dari sarungnya, dan sebuah pedang menusuk keluar. Pedang yang tiada taranya dan energi pedang tajam menusuk ke arah Luming. Pada saat ini, kelopak mata Luming hanya berkedut, seolah menghadapi kematian. Blokir, hentikan. Mata Luming merah, dan energi sejatinya mengalir sangat deras. Di depannya, 4 perisai kuno mengembun dan memblokirnya. Telapak manusiawi. Luming mengayunkan telapak tangannya, dan menampilkan telapak manusiawi. Sebuah cetakan telapak tangan besar muncul di depannya, meledak ke depan dengan momentum angin dan api. Ledakan. Raungan yang menghancurkan bumi mengguncang seluruh area asrama Istana Bintang dengan keras, dan sosok-sosok bergegas keluar dari asrama sambil berteriak, dan melarikan diri ke segala arah. Telapak tangan kemanusiaan Luming, perisai kuno, dihancurkan oleh pukulan itu, dan kekuatan mengerikan membombardir Luming. Menabrak. Seperti bola meriam, Luming terbang mundur, menabrak 2 gedung asrama berturut-turut, terbang ratusan meter jauhnya. Luming menyandarkan tombaknya di tanah dan membuat tanda yang dalam di tanah, lalu dia berhenti, tubuhnya bergetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Belum mati? Di langit, kedua pemuda itu ketakutan. Dengan basis kultivasi dan kekuatan bertarung mereka, dengan satu serangan, master tingkat pertama Wuzong akan terbunuh, tetapi Luming memblokirnya. Dia hanya terluka tetapi tidak mati. Ini luar biasa. Bunuh! Kedua pemuda itu meledak dengan niat membunuh, dengan mata dingin, dan membunuh Luming. Berhenti! Setelah beberapa raungan, beberapa pita cahaya melesat di udara, sangat cepat, dan mencapai langit di atas gedung asrama dalam sekejap. Mereka adalah sesepuh dari Istana Jenderal Bintang. Pergi! Pemuda berjubah kuning dan pemuda berjubah putih sangat mendominasi, pedang mereka menebas, dan aura pedang mereka melambung ke langit. Menabrak! Menabrak! 3 tetua dari Istana Bintang Umum sama sekali bukan lawan, dan mereka terputus ratusan meter jauhnya. Hentikan, sekte pedang Shifangmu terlalu banyak, secara terbuka membunuh murid-murid Aula Bintang Umumku di Aula Bintang Umumku, bagaimana sekte pedang Shifangmu akan menjelaskan kepada keluarga kerajaan? Seorang penatua berteriak, menatap Luming. Seorang sedikit cemas. Luming sekarang adalah seorang jenius tiada tara di kuil Jiangxing, dan harapan masa depannya tidak boleh terganggu. Tapi 2 pemuda dari sekte pedang Shifang adalah murid tingkat emas dari sekte pedang Shifang. Kultivasi mereka telah mencapai puncak tingkat kedua Wuzong, dan mereka bahkan lebih jenius. Kekuatan tempur mereka bahkan bisa dibandingkan dengan tingkat ketiga Wuzong. Dari mereka bertiga, yang terkuat adalah Wuzong tingkat kedua, dan 2 lainnya hanyalah Wuzong tingkat pertama, jadi mereka sama sekali bukan lawan. Pengakuan? Mengapa saya harus berurusan dengan keluarga kerajaan ketika saya bertindak di sekte pedang Shifang? Sungguh lelucon, Tian Yunliu menentang sekte pedang Shifang dan membunuh banyak orang jenius dari sekte pedang Shifang. Anda pantas mati. Segera keluar jika tidak, kalian semua akan mati. Teriak pemuda berjubah kuning itu, sangat mendominasi. 3 tetua istana Jiangxing berdiri di depan Luming dengan wajah jelek, tapi mereka sangat tegas. Engah! Luming memuntahkan seteguk darah lagi, menyandarkan tombaknya di tanah, berdiri tegak, dan melihat ke arah langit. Benar saja, mereka adalah murid dari sekte pedang Shifang.
Tampaknya sekte pedang Shifang telah terpojok, dan mereka benar-benar mengirim murid peringkat emas untuk menyerang Balai Bintang Umum. Kemudian, pandangannya jatuh ke arah asrama, di mana sudah ada reruntuhan, dan terdengar suara ratapan terus-menerus. Lu Ming menghindari pedang pada awalnya, tetapi yang lain tidak memiliki kekuatan, setidaknya 10 orang terbunuh oleh pedang itu, dan bahkan lebih banyak lagi yang terluka. Untungnya, Ming Feng telah tinggal bersama Ming Cheng selama periode waktu ini, jika tidak maka akan berbahaya. Sialan! Lu Ming memegang pistolnya dengan erat, matanya penuh dengan niat membunuh. Kakak Huang, mengapa repot-repot berbicara begitu banyak omong kosong, bunuh saja dia. Pemuda berjubah putih itu bahkan lebih kejam, tatapannya seperti pedang. Dia melangkah keluar dan bergegas maju. Tunggu, akan ada tuan yang segera datang. Seorang tetua berteriak dengan marah, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan bergegas maju. Hal yang sama berlaku untuk dua tetua lainnya, tetapi mereka sama sekali bukan lawan. Setelah lebih dari 10 gerakan, mereka terluka dan mundur. Bahkan ada tetua tingkat pertama Wuzong yang kehilangan lengannya. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Pemuda berjubah kuning itu mencibir, penuh penghinaan. Sombong! Tiba-tiba, terdengar raungan keras, dan cahaya pedang seputih salju datang dari jauh, menembus kehampaan, dan tiba dalam sekejap. Tidak bagus, tingkat keempat Wuzong. Ekspresi kedua pemuda itu berubah, dan mereka masing-masing menebas dengan pedang, tetapi mereka tersapu oleh cahaya pedang dan terbang ribuan meter jauhnya. Memanggil. Di langit, beberapa pita cahaya tiba dalam sekejap. Total ada 3 orang, 2 lelaki tua dan 1 lelaki muda. Huaci, pemuda ini persis Huaci, dia diselimuti oleh energi sejati seorang lelaki tua, sehingga dia bisa berjalan di udara. Pangeranku ada di sini, mari kita lihat siapa yang bisa membunuh Tianyun. Mata Huaci seperti kilat, menatap kedua pemuda dari sekte pedang Shifang. Pangeran ke-8, Tian Yunliu menentang sekte pedang Shifangku. Ini untuk menghancurkan hubungan antara sekte pedang Shifang dan keluarga kerajaan. Itu memiliki motif tersembunyi. Hati-hati keluarga kerajaanmu akan dirugikan olehnya. Pemuda berjubah itu berkata dengan dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, sang pangeran secara alami akan mengetahuinya. Sekarang, kamu keluar dari istana bintang umum. Huaci berkata dengan dingin, dengan sangat kuat. Kamu, bermarga Hua, aku memanggilmu pangeran ke-8 untuk menyelamatkan muka keluarga kerajaan, jangan membuatku malu. Pemuda berjubah kuning itu berkata dengan marah. Beraninya Huaci, seekor semut, menyuruhnya tersesat. Dia adalah murid tingkat emas dari sekte pedang Shifang, dan dia menyendiri. Di antara 5 sekte besar, hanya ada sedikit murid tingkat emas, dan masing-masing dari mereka adalah tokoh terkenal di Kekaisaran Laisan, dan status mereka tidak jauh lebih buruk daripada para tetua berjubah emas itu. Karena mereka memiliki potensi yang tidak terbatas, mereka hampir tidak memiliki masalah menjadi tetua berjubah emas di masa depan. Sekarang, Huaci, si semut, memarahi mereka. Jadi bagaimana jika dia adalah pangeran ke-8? Mata keduanya sangat dingin. Jika kamu tidak ingin pergi, maka biarkan kamu pergi. Biarkan aku memberitahumu, ibu kota kekaisaran adalah ibu kota kekaisaran keluarga kerajaan. Huaci berkata dengan dingin. Di sampingnya, 2 lelaki tua meletus dengan napas yang kuat. 1 rangkap 3 Wuzong, 1 rangkap 4 Wuzong. Wajah pemuda berjubah kuning dan pemuda berjubah putih menunjukkan ekspresi khawatir. Jika itu Wuzong tingkat ketiga, mereka masih bisa bertarung, tetapi untuk Wuzong tingkat keempat, mereka bukan lawan bersama, perbedaannya terlalu jauh. Oke, pangeran ke-8, mari kita tunggu dan lihat. Pria muda berjubah kuning mengucapkan 3 kata yang baik berturut-turut, tetapi suaranya sangat suram, lalu dia memandang Lu Ming dan berkata, Tianyun, jika kamu memiliki kemampuan, jangan tinggalkan istana jenderal untuk sisa hidupmu, kami akan menunggumu di luar istana jenderal. Lihat berapa lama keluarga kerajaan bisa melindungimu. Setelah berbicara, pemuda berjubah kuning dan pemuda berjubah putih itu menjauh dan menghilang ke udara. Bab 262 Keberadaan Ayahku. Melihat ke langit, Lu Ming tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya bergejolak. Wuzong, kita harus menerobos Wuzong secepat mungkin. Sekarang aku tampaknya hampir tak terkalahkan di antara para seniman bela diri yang hebat,
tetapi tidak cukup untuk bertemu dengan Wuzong yang kuat. Wuzong, kamu akan mati. Mata Luming memancarkan niat membunuh. Cepat selamatkan yang terluka dan bersihkan gedung asrama. Para tetua kuil Jiangxing memerintahkan staf. Di samping, mata Huachi juga menunjukkan niat membunuh yang kuat dan keengganan. Benar saja, dia terbunuh di Hall of General Stars, menghancurkan beberapa bangunan, membunuh lebih dari selusin siswa Hall of General Stars, apalagi melukai berapa banyak. Dan orang yang dia bawa, jelas memiliki kekuatan untuk menahan pihak lain, tetapi dia hanya bisa melihat si pembunuh pergi tanpa daya, tak berdaya. Penghinaan semacam ini membuat seluruh tubuh Huachi gemetar. Setelah beberapa saat, Huachi menarik napas dalam-dalam, berjalan ke sisi Luming, dan berkata, Tian Yun, apakah lukamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Luming tersenyum. Meski terluka parah, tidak sakit sama sekali, tidak butuh waktu lama baginya untuk sembuh. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Sekte Pedang Shifang akan berani pergi ke Aula Jenderal Bintang untuk membunuh orang secara terbuka sekarang. Ini benar-benar menjadi semakin melanggar hukum. Di masa lalu, mereka akan keberatan, kata Huachi. Kali ini, terima kasih banyak. Kata Luming. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Luming, kebetulan ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu hari ini, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan apa yang baru saja terjadi. Oh, kamu mencariku, ada apa? Luming diminta. Tentang ayahmu. Huachi berkata dengan lembut. Ayahku. Luming terkejut, matanya bersinar dengan harapan, dan dia dengan gemetar berkata, mungkinkah? Huachi mengangguk, lalu berkata, ayo kita bicara berdampingan. Keduanya berjalan ke tempat sepi. Luming, kami telah menemukan informasi tentang ayahmu. Kata Huachi. Ayahku di mana dia? Apakah dia di ibu kota kekaisaran? Luming bertanya dengan gemetar. Huachi menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya di ibu kota kekaisaran, dan dipenjara di tempat yang sangat rahasia di bagian utara ibu kota kekaisaran oleh anggota Sekte Pedang Shifang, tetapi 7 hari yang lalu, sekelompok orang tidak dikenal orang tiba-tiba menyerang tempat itu. Midi, ayahmu telah diculik oleh kelompok itu. Apa? Dia dirampok oleh sekelompok orang tak dikenal? Luming terkejut dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa orang-orang itu menculik ayahku? Huachi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu tentang ini. Namun, kami telah mengetahui bahwa orang-orang itu bergegas ke gurun yang sepi, dan orang-orang dari Sekte Pedang Shifang memburu mereka dengan segenap kemampuan mereka, kekuatan. Gurun sunyi, aku akan segera pergi ke sana selamatkan ayahku. Luming menunjukkan kecemasan. Luming, tunggu sebentar, jangan khawatir, jangan lupa, para murid dari Sekte Pedang Shifang masih menunggumu di luar. Teriak Huachi. Luming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya ya, untuk pergi ke gurun yang sepi, hal pertama yang harus dilakukan adalah berurusan dengan 2 murid Sekte Pedang Shifang. Luming, aku akan menemukan cara untuk mengirim orang pergi untuk 2 murid dari Sekte Pedang Shifang. Juga, ayahku telah mengirim 4 tuan untuk diam-diam pergi ke gurun pasir. Pada titik ini, Huachi muncul. Pedang kartu giok berbentuk diserahkan kepada Luming, dan dia berkata, ini adalah jimat transmisi suara Wanli. 4 master yang dikirim oleh ayah saya juga memiliki jimat transmisi suara Wanli. Ketika Anda tiba di gurun yang sepi, Anda dapat menggunakannya untuk mengirimkan suara kepada mereka. Anda dapat menerima pesan dari pihak lain dalam jarak 10.000 mil. Huachi, terima kasih. Luming mengambilnya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Huachi sangat membantunya. Sudah kubilang, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku, kamu harus berhati-hati saat pergi, kata Huachi. Luming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tunggu sampai aku kembali dan bersenang-senang. Oke, aku akan pergi dan memancing 2 orang dari Sekte Pedang Shifang sekarang. Keluar dari Aula Jenderal dan Bintang. Sekitar setengah jam kemudian, sosok Huachi muncul dan berkata, Luming, kamu bisa pergi. Luming mengangguk, mengeluarkan jubah dan topi hitam, memakainya, dan menghilang tanpa jejak. Luming berjalan keluar dari Aula Jenderal dan Bintang, dan berjalan ke utara menyusuri beberapa jalan kecil. Setelah melewati 7 atau 8 jalan berturut-turut, tidak ada murid dari Sekte Pedang Shifang yang mengejarnya. Berhenti.
Saat Luming mengendurkan kewaspadaannya, teriakan lembut terdengar. Desir. Ada suara menembus langit, dan sesosok cantik muncul di depan Luming. Terima kasih. Xian Yanqing. Hati Luming terkejut, dan dia menatap orang di depannya dengan tercengang. Gadis di depannya tak tertandingi kecantikannya, mengenakan rok pendek, dengan sepasang paha putih ramping dan lembut terbuka, menatap Luming dengan mata besar berkedip. Jika bukan Xian Yanqing, siapa lagi? Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Xian Yanqing di sini. Untuk apa Xian Yanqing menghentikannya? Dia telah mengubah wajahnya sekarang, dan dengan jubah hitam dan topinya, Xian Yanqing tidak mungkin mengenalinya. Ahem, nak, apa maksudmu dengan menghentikanku? Luming terbatuk beberapa kali dan merendahkan suaranya, terdengar seperti pria berusia 30-an. Luming, apa yang kamu pura-pura lakukan? Akhirnya aku menemukanmu, datang dan lawan aku. Kata Xian Yanqing dengan nada menghina, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ah! Luming tertegun. Xian Yanqing benar-benar mengenalinya. Bagaimana mungkin? Apakah dia mengungkapkan kekurangan, tetapi dia melihat sekeliling, dan tidak ada kekurangan? Tapi mengapa Xian Yanqing bersikeras bahwa dia adalah Luming? Luming melepas topi bambunya, menunjukkan wajah santai, dan berkata, gadis, lihat, kamu benar-benar salah paham dengan orang itu. Apakah itu baik-baik saja? Luming terdiam. Dia telah menghitung ribuan kali, tetapi dia tidak menghitung ini. Hahaha, Nona Xie, kebetulan sekali. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan aku sangat merindukanmu. Sayangnya, aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan sekarang. Tolong beri ruang untukku. Kita akan membicarakannya lagi hari. Luming tertawa, mengungkapkan suara kebenaran, tertawa. Luming, akhirnya aku bertemu denganmu, bahkan tidak berpikir untuk pergi. Kataku terakhir kali, ketika aku melihatmu lagi, aku akan menginjakmu di bawah kakiku, ayo, dan lawan aku. Xian Yanqing menatap dia dengan tidak baik mendarat Ming. Aku berkata, aku tidak bebas sekarang, aku ingin bertarung, dan aku akan menemanimu di masa depan. Suara Luming tenggelam, dia bergegas ke gurun yang sepi, bagaimana dia bisa punya waktu untuk bertarung dengan Xian Yanqing. Aku tidak peduli, kamu tidak ingin pergi hari ini. Xian Yanqing sombong dan berhenti di depan Luming. Menyingkir. Luming mendengus dingin, dan mendorong telapak tangannya, Qi yang kuat menyembur keluar, mencoba mendorong Xian Yanqing menjauh. Tanpa diduga, tubuh Xian Yanqing bergerak sedikit, dan Zen Qi yang kuat juga menyembur keluar, mengimbangi Zen Qi Luming. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Luming bergerak, sedikit terkejut. Setelah tidak melihatnya untuk beberapa saat, kultivasi Xian Yanqing juga telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Bab 263 Gurun Kematian, Perang Besar. Xian Yanqing juga sedikit terkejut, jelas kekuatan Luming juga melebihi ekspektasinya. Oke, kekuatanmu tidak buruk, tepat pada waktunya untuk bertarung denganku. Mata Xian Yanqing berkilat cerah. Gila, aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Luming mendengus dingin, lalu terbang ke langit, dan lari dengan kecepatan tinggi. Ingin pergi, bahkan tidak memikirkannya. Teriak Xian Yanqing, menendang kakinya yang indah, tubuhnya sepertinya tidak berbobot, dan dia mengejar Luming dengan kecepatan yang sangat cepat, tidak sedikit lebih lambat dari Luming. Luming terkejut, dan menggunakan langkah voli yang ekstrim, berjalan di udara, ratusan meter dalam sekejap, dan segera meninggalkan ibu kota kekaisaran, menuju barat laut. Di belakang, Xian Yanqing mengikuti dari dekat, dan bisa berjalan di udara untuk waktu yang singkat. Pelacur bau ini benar-benar sakit, lupakan saja, ikuti saja jika kamu mau. Luming terdiam, membiarkannya mengikuti, dan dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Deadwastelan, di perbatasan barat laut Kekaisaran Laisan, terdapat gurun mati dengan jangkauan yang sangat luas, mencakup 3 kerajaan. Itu adalah perbatasan dari 3 kerajaan. Di sebelah utara adalah Kekaisaran Yinue. Di barat laut adalah kerajaan menengah, Kekaisaran Saudara. Kerajaan dibagi menjadi kerajaan bawah, kerajaan tengah, kerajaan atas, dan kerajaan super sesuai dengan kekuatannya. Kekaisaran Matahari Terik dan Kekaisaran Bulan Yin keduanya adalah kerajaan yang lebih rendah.
Di antara 36 kerajaan Kaisar Yun, ada 8 kerajaan tingkat menengah, dan sisanya adalah semua kerajaan tingkat rendah. Kerajaan tengah setidaknya 10 kali lebih kuat dari kerajaan bawah, yang tidak sama. Dengan basis kultivasi Luming saat ini, dibutuhkan 4 atau 5 hari untuk mencapai gurun yang sepi. Setelah sehari semalam, Luming kehabisan napas dan berhenti bermeditasi untuk memulihkan diri. Tidak jauh di belakang, Xian Yanqing juga terengah-engah, berhenti berkeringat, dan duduk bersila di tanah. Benar-benar ketekunan. Luming tidak bisa berkata apa-apa. 3 jam kemudian, energi asli Luming telah pulih sepenuhnya, dan dia melihat Xian Yanqing juga berdiri. "Yah, aku benar-benar sedang terburu-buru. Setelah masalahku selesai, aku akan melawanmu," kata Luming. Siapa yang tahu kamu akan pergi kemana? Kamu memperlakukanku seperti itu, aku berkata, aku harus menginjakmu, aku berkata, aku harus melakukannya, jika kamu tidak ingin lari, aku akan mengikutimu, aku akan memberimu pelajaran setelah selesai. Xian Yanqing menggertakkan giginya. Luming terdiam, bukankah temperamen gadis ini terlalu aneh? Lupakan, ikuti jika kamu mau, kata Luming tanpa berkata-kata. Kemudian, Luming melanjutkan perjalanannya, dengan Xian Yanqing mengikuti. Dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu, dan gurun pasir sudah terlihat. Berdiri di puncak gunung, memandang ke depan. Gurun yang sunyi sangat luas, terbentang di depannya seperti binatang raksasa. Keduanya melangkah selangkah demi selangkah dan menuju ke gurun yang sepi. Hanya setelah berjalan ke gurun pasir yang sepi saya menyadari bahwa di gurun pasir yang sepi, itu tidak sepenuhnya mati, dan saya dapat melihat petak-petak pohon, rumput liar, dll. Hanya saja pohon dan ilalang ini tidak berdaun, dan terlihat tidak bernyawa. Di sekeliling, ada keheningan, bahkan tidak ada suara serangga dan burung. Tapi Luming dan Xian Yanqing tidak berani gegabah, karena gurun yang sepi adalah jadi yang terkenal, yang mengandung bahaya besar. Mengaum. Saat ini, keduanya melihat seekor harimau hitam besar berlari di hutan liar. Harimau raksasa ini memiliki aura yang kuat, dan sebenarnya adalah monster tingkat 3 dan 2. Huhu. Pada saat ini, di depan harimau raksasa, kabut hitam tiba-tiba terbang turun dari pohon besar tanpa daun, kabut hitam berguling ke arah harimau raksasa, lalu terbang menjauh, dan menghilang di pohon besar. Di bawah, kerangka berbentuk harimau ditinggalkan. Luming dan Xian Yan. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca untuk waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. Kulit kepala Anda mati rasa. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa kabut hitam yang terbang keluar dari pohon besar barusan adalah jenis semut yang sangat kecil, tetapi jumlah mereka terlalu banyak dan kekuatan mereka sangat menakutkan, berubah menjadi tulang. Gurun yang sepi benar-benar aneh, jadi ekstra hati-hati. Keduanya terus bergerak maju, tanpa bahaya apapun di sepanjang jalan, dan segera menembus jarak lebih dari 300 mil. Desir! Desir! Tiba-tiba, terdengar suara menembus langit, sosok-sosok berkedip, dan 8 sosok muncul di depan Luming dan mereka berdua. Keduanya mandek dan berhenti. Sekte Pedang Shifang sedang bekerja di sini. Kami telah mengambil alih wilayah ini untuk sementara. Silakan kembali, kata sang pemimpin, seorang pria paruh baya. Nada suaranya sangat mendominasi. Hehe, ini pertama kalinya aku mendengar tentang Sekte Pedang Shifang di Wasteland of Silence. Luming mencibir. Aku bilang ini milik kita, nak, jangan merasa tidak nyaman, jika tidak, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Mata pria paruh baya itu menjadi dingin, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang samar. Saat ini, Luming tidak mengenakan topi bambu, dan anggota Sekte Pedang Shifang ini jelas belum pernah melihat Luming sebelumnya dan tidak mengenalinya. Luming melirik anggota Sekte Pedang Shifang. Pria besar yang dipimpinnya memiliki aura yang sangat kuat, dan dia memiliki kultivasi Wuzong tingkat pertama. 7 orang lainnya semuanya adalah master dari 9 master seni bela diri utama. Jelas, kali ini Sekte Pedang Shifang telah mengerahkan banyak kekuatan untuk memburu Lu Yuntian. Oke, ayo pergi. Tiba-tiba, kata Luming, lalu berbalik dan pergi. Mata Xian Yanqing berkilat, tanpa banyak bicara, dia mengikuti Luming dan berbalik.
Di belakang, mata pria parubaya dari sekte pedang Shifang meledak dengan niat membunuh yang kuat. Keduanya bertingkah mencurigakan. Saya lebih suka membunuh mereka secara tidak sengaja daripada membiarkan mereka pergi. Bunuh mereka! Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Bunuh! Segera, pedang dari dua seniman bela diri yang hebat, Jiu Hong, terhunus, dan masing-masing membunuh Luming dan Xian Yanqing. Kecepatannya sangat cepat, dan itu berada di belakang mereka berdua dalam sekejap, dan pedang lebar itu menebas ke arah atas mereka berdua. Tetapi pada saat ini, Luming dan Xian Yanqing tiba-tiba berbalik. Dengan lambaian tangan Luming, tombak panjang muncul, dan langsung menembus ahli bela diri Jiulian yang membunuhnya. Dan Xian Yanqing menjentikkan jarinya, dan terdengar suara siulan, dan kepala lawan tiba-tiba terbang tinggi, darah berceceran di mana-mana. Luming sedikit terkejut. Dia bisa melihat bahwa kultivasi Xian Yanqing telah mencapai tingkat ke-9 dari seorang seniman bela diri yang hebat. Tampaknya Xian Yanqing memiliki beberapa petualangan selama periode ini, jika tidak, kultivasinya tidak akan meningkat begitu cepat. Itu karena dia memiliki darah devourer sehingga basis kultivasinya meroket. Tapi Xian Yanqing tidak memiliki darah devourer, dan terobosannya dalam kultivasi tidak lebih lambat darinya. Sungguh menakjubkan. Aku tahu kamu akan melakukan ini. Luming menatap dingin ke anggota sekte pedang Shifang yang tersisa. Dalam sekejap, kedua tuan itu terbunuh, yang membuat pria paruhbaya dan yang lainnya terkejut, dan kemudian meraung marah. Kamu berani membunuh murid-murid sekte pedang Shifang saya, pengadilan kematian, bunuh mereka. Pria paruhbaya. Aura menakutkan terpancar dari tubuhnya, dan dia bergegas menuju Luming. 5 seniman bela diri hebat yang tersisa dari tingkat ke-9 bergegas menuju Xian Yanqing. Wuzong Yizong, coba saja kekuatanku. Mata Luming menunjukkan semangat juang, dan tombaknya bergetar, dan dia bergegas menuju lawan. Selama periode retret ini, dia telah memperoleh banyak hal, dan kekuatan tempurnya meningkat tajam, dan dia sendiri tidak tahu seberapa jauh jangkauannya. Saya melakukannya 2 kali sebelumnya, yang satu adalah seorang seniman bela diri di puncak tingkat ke-9 dari seniman bela diri yang hebat, dan yang lainnya adalah 2 orang jenius di puncak sekte seni bela diri tingkat kedua. 2 kali, satu adalah terlalu lemah dan yang lainnya terlalu kuat, dan itu bukan ujian yang bagus untuk keterampilan tempur Luming. Level pertama Wuzong ini tepat. Bab 264 Bunuh Wuzong Yichong. Seorang seniman bela diri yang hebat berani melawanku, mati. Wuzong paruhbaya mencibir. Menurutnya, Luming terlalu memikirkan kemampuannya sendiri dan mencari kematian. Desir. Wuzong paruhbaya memotong kepala Luming dengan pedang perangnya, dan dia ingin memenggal kepala Luming dengan satu pedang. Bersenandung. Memanggil. Tombak panjang Luming menjentikan dan menusuk lagi, dan cahaya tombak yang terang menembus ke depan. Cahaya pistol berpotongan dengan pedang Wuzong paruhbaya, dan ekspresi Wuzong paruhbaya berubah drastis dalam sekejap. Ledakan. Gelombang kekuatan yang sangat tajam dan kuat meledak ke arah Wuzong paruhbaya. Wuzong paruhbaya terguncang dan mundur dengan liar. Dia meluncur mundur puluhan meter di pegunungan dan hutan, dan tanah terseret keluar dari jurang yang dalam. Seniman bela diri yang hebat, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Wuzong paruhbaya berteriak di dalam hatinya. Ini kekuatanmu, tidak buruk, bunuh. Luming mengangkat senjatanya, lalu membunuh lawan. Tombak panjang itu menusuk keluar, dan serangkaian lampu senjata yang terang meledak. Wuzong paruhbaya mencoba yang terbaik, tetapi masih kalah. Setelah 6 gerakan, dia ditembak oleh Luming dan terbang sambil berteriak. Desir. Luming mengejarnya, dan tombak itu menghantam dari atas ke bawah. Menabrak. Wuzong paruhbaya berteriak lagi, tubuhnya dibanting ke tanah, dan sebuah lubang besar dibuat di tanah, dia terbaring di lubang besar itu, dengan darah menyembur keluar dari mulutnya terus-menerus, membuatnya sulit untuk bergerak. Sosok itu berkedip, dan Xian Yanqing muncul di sebelahnya. Jelas, 5 seniman bela diri dengan master seni bela diri tingkat ke-9 telah ditangani olehnya. Wuzong paruhbaya sedang berbaring di lubang besar, menatap kedua pemuda itu dengan kengerian yang tiada tara di matanya. Dari mana pemuda ini berasal terlalu menakutkan, dan kekuatan bertarungnya sangat mengerikan.
Mungkinkah itu kejeniusan kekaisaran Zhao darah? Wuzong Parubaya berpikir demikian. Di Kekaisaran Laisan, dia belum pernah mendengar tentang seniman bela diri yang begitu kuat, kecuali itu adalah kerajaan menengah seperti Kekaisaran Zhao darah, adalah normal jika seorang jenius dilahirkan. Katakan, bagaimana situasi orang yang kamu buru sekarang? Di mana itu? Luming menatap Wuzong setengah baya dengan dingin, dan bertanya dengan suara dingin. Mungkinkah kamu juga mengejar kunci harta karun Kaisar Wu? Kamu bahkan tidak bisa membayangkan mendapatkannya. Biarkan aku memberitahumu, Qiu Changkong dari Sekte Pedang Shifangku ada tepat di depanmu, dan kamu, seorang hanya seniman bela diri yang hebat, ingin ikut campur. Kamu benar-benar ingin mati? Wuzong Parubaya marah. Minum. Kunci harta Kaisar Wu? Dan Qiu Changkong juga ada di depan? Ekspresi Luming bergerak, sedikit bermartabat dan sedikit bingung. Qiu Changkong, pemimpin 6 pahlawan, sebenarnya sedang mengejar ayahnya. Dan kunci harta karun Kaisar Wu? Mungkinkah itu terkait dengan Kaisar Wu? Memikirkan hal ini, Luming terkejut. Ketika Wuzong naik, itu adalah Raja Wu, yang dikenal sebagai raja dan sangat kuat. Ada atau tidaknya Raja Wu di kerajaan Laisan yang besar masih menjadi pertanyaan. Tuan seperti Lin Sui dan yang lainnya belum mencapai ranah raja bela diri. Tetapi ketika Wang dan Wu Huang dibandingkan, ada perbedaan 108.000 mil, tidak, bahkan lebih jauh, tidak ada cara untuk membandingkan. Raja Wu naik, dan ada 3 alam besar, 3 alam roh dan dewa. Naik ke 3 alam roh dan dewa, yaitu Marshal Emperor. Kaisar Wu, langit runtuh dan bumi hancur dengan jentikan jari, matahari dan bulan redup, dia adalah yang terkuat di benua Shenhuang, tak terkalahkan di puncak. Adapun naiknya Kaisar Wu, apakah ada alam yang lebih tinggi? Ada legenda, tetapi itu selalu menjadi legenda. Mungkinkah kunci harta karun Kaisar Wu terkait dengan Kaisar Wu? Luming pasti terkejut. Luming tidak menyadari bahwa ketika Xian Yanqing mendengar kunci harta karun Kaisar Wu, matanya berkilat kaget. Jadi saya menyarankan Anda, biarkan saya pergi dengan cepat, saya bisa menyembunyikan apa yang terjadi hari ini, jika tidak, akhir Anda akan sengsara. Wuzong Parubaya mengancam. Ah! Namun setelah dia selesai berbicara, dia langsung berteriak, karena Luming menusuk pahanya dengan pistol. Itu omong kosong, katakan padaku, di mana kamu mengejar, dan apakah kamu mengejar orang yang kamu kejar? Luming bertanya dengan dingin. Wuzong Parubaya berkeringat dingin dan berteriak berulang kali, aku berkata, tolong jangan bunuh aku. Dia tahu bahwa dia bertemu dengan karakter yang kejam hari ini, jadi dia hanya bisa bersikap lembut dan memohon untuk belas kasihan. Katakan! Teriak Luming dengan dingin. Mulai dari sini dan seterusnya, penguasa Kekaisaran Yingyue merampok orang-orang yang kami kejar, dan orang-orang kami akan menyusul mereka. Wuzong Parubaya berteriak. Kekaisaran Yingyue? Luming mengerutkan kening, merasa bahwa situasinya semakin rumit, dan kemudian bertanya, berapa banyak tuan yang telah kamu datangi kali ini? Ada 6 orang, dan ada lebih dari 100 prajurit yang di ranah seni bela diri yang hebat. Wuzong Parubaya menjawab dengan jujur. Saya telah mengatakan apa yang harus saya katakan, tolong biarkan saya pergi, saya pasti tidak akan mengatakan apa yang terjadi hari ini. Wuzong Parubaya memohon. Hanya saja cahaya ganas melintas di kedalaman matanya, dan dia diam-diam merencanakan bahwa selama Luming melepaskannya, dia akan memberitahu Qiu Changkong, sehingga Luming dan Luming akan mati tanpa tempat untuk mati. Biarkan kamu pergi. Seringai muncul di sudut mulut Luming, dan dengan kilatan niat membunuh, tombak itu menusuk keluar. Jangan! Teriak Wuzong setengah baya, tetapi saat berikutnya, teriakannya berhenti tiba-tiba, karena hatinya telah hancur oleh tusukan Luming. Aku tidak akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Luming tersenyum ringan. Luming, kekuatan tempurmu bagus, dan aku berharap bisa menginjakmu. Xian Yanqing memandang Luming dengan hati-hati, dengan cahaya menyala di matanya. Luming bergidik, dan dengan cepat mengubah topik, kamu tidak menginginkan rampasan, aku menginginkannya. Setelah berbicara, Luming meraba-raba tubuh anggota Sekte Pedang Shifang, dan pada saat yang sama memanipulasi darah. Dari roh yang melahap, diam-diam mencuri esensi tubuh mereka dan melahap darah.
Inilah inti dari seorang seniman bela diri tingkat pertama Wuzong, Lu Ming tidak mau ketinggalan. Setelah pertempuran barusan, Lu Ming memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan tempurnya. Ini kira-kira setara dengan puncak level pertama Wuzong, dan pria parubaya itu hanya berada di tahap awal level pertama Wuzong. Jadi di bawah kecerobohannya, dia dikalahkan oleh Lu Ming dengan beberapa trik. Tapi kekuatan tempur seperti itu masih jauh dari cukup. Qiu Changkong adalah kepala dari 6 master, dan kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan, belum lagi ada orang lain yang kuat di Wuzong. Sulit untuk menyelamatkan ayahnya. Perlu untuk terus meningkatkan kekuatan. Segera, esensi dan darah dari 8 murid sekte pedang Shifang semuanya ditelan oleh Lu Ming. Di tangannya, ada juga 8 cincin penyimpanan lagi. Hei, kamu tidak bisa mengambil cincin penyimpanan sendirian, aku ingin cincin penyimpanan seniman bela diri Wuzong itu. Panggil Xian Yanqing. Kenapa? Lu Ming menolak. Tidak, aku akan membuat keputusan. Xian Yanqing menggertakkan giginya. Oke, tapi aku ingin berlatih sebentar, bantu aku melindungi hukum. Kata Lu Ming. Kamu baiklah. Xian Yanqing menggertakkan giginya dan akhirnya setuju. Keduanya pergi dari sini dan berhenti di sebuah lembah lebih dari 50 mil jauhnya. Lu Ming ingin memurnikan esensi darah dan menyerang tingkat ke-9 dari seniman bela diri yang hebat. Xian Yanqing mendengus dingin, dan dengan enggan menjaga Lu Ming di mulut lembah. Lu Ming duduk bersila, menjalankan Sanlong Senjue. Gemuruh. Esensi darah petarung tingkat pertama Wuzong terlalu kaya, dan terus-menerus diubah menjadi energi yang kuat, yang disempurnakan oleh Lu Ming dan diubah menjadi energi sejati. Lu Ming mulai menyerang kerajaan. 265 kedua belah pihak bersaing. Sekitar 2 jam kemudian, terdengar raungan di tubuh Lu Ming, dan nafas yang kuat keluar, lalu semuanya tertahan. Artis bela diri hebat Jiu Song, menerobos. Tidak jauh dari sana, mata Xian Yanqing membelalak kaget. Apakah dia menerobos seperti ini? Sejujurnya, saat pertama kali bertemu Lu Ming, dia kaget karena kecepatan kultivasi Lu Ming terlalu cepat. Saat itu di alam rahasia nenek moyang suku Dongyi, tingkat kultivasi Lu Ming 1 tingkat lebih rendah darinya, dan dia hanya seorang seniman bela diri tingkat kedua. Ini baru sekitar setengah tahun, dan kultivasi Lu Ming telah meningkat menjadi teror. Jika dia tidak berpetualang dalam 6 bulan terakhir, Lu Ming akan menyusul Lu Ming. Baru saja, Lu Ming menerobos lagi. Dia tidak tahu keajaiban roh melahap darah Lu Ming, jadi dia tentu saja terkejut. Oke, ayo pergi. Lu Ming tersenyum, bangkit dan berjalan ke depan. Xian Yanqing menatap Lu Ming dengan matanya yang indah, seolah ingin melihat menembusnya. Keduanya menuju ke kedalaman gurun yang sepi bersama-sama. Selama periode ini, Lu Ming menggunakan jimat transmisi suara Wanli untuk mengirimkan suara ke tuan keluarga kerajaan, dan dia menerima tanggapan cepat. Tapi Lu Ming tidak bergabung dengan tuan kerajaan, tetapi berjalan secara terpisah. Ayo bersama-sama, tujuannya terlalu besar. Saat ini, di kedalaman gurun yang sunyi, di suatu tempat di hutan liar. Dengan jentikan cahaya dan bayangan, lebih dari selusin sosok berjubah hitam muncul. Di antara selusin orang, ada beberapa pria tua dan beberapa pria paruh baya. Di antara mereka, hanya ada satu pemuda berusia 20-an. Tapi kerumunan itu samar-samar dipimpin oleh anak muda. Ya, orang-orang dari fraksi pedang Shifang benar-benar bertahan, menggigit seperti anjing. Seorang pria parubaya berkata dengan sedih. Jika bukan karena si cacat ini, bagaimana sekte pedang Shifang bisa mengejar kita? Pria besar lainnya dengan bekas luka di wajahnya berkata dengan dingin, menatap orang lain. Pria ini memiliki rambut acak-acakan yang mencapai pinggangnya, dan janggut yang menggantung di dadanya, rambut dan janggutnya seperti sarang burung, dan dia belum keramas untuk waktu yang tidak diketahui. Dia dengan santai mengenakan kemeja usang dengan noda darah di atasnya. Matanya kosong dan tak bernyawa, dia hanya menatap langit dengan linglung, mengabaikan pria yang terluka itu sama sekali. Melihat ini, niat membunuh muncul di mata pria yang terluka itu, dan dia mengeluarkan suara rendah. Lu Yuntian, jangan berpura-pura gila di depan kami, cepat serahkan kunci Kaisar Wu dan beritahu keberadaannya harta Kaisar Wu, jika tidak, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan.
Pria kotor ini sebenarnya adalah Lu Yuntian, ayah Lu Ming, Lu Yuntian yang telah menghilang selama lebih dari 8 tahun. Pada saat ini, mata Lu Yuntian bergerak, seolah-olah dia sadar kembali, dia memandang pria yang terluka itu dengan jijik, dan berkata, "Oke, kalau begitu kamu bisa membunuhku dengan cepat." "Bukan. Sialan, ketika aku kembali ke Kekaisaran Yingyue, aku akan membuatmu sangat menderita, apakah kamu ingin memberitahuku?" Pria yang terluka itu meraung. "Saya telah berada di sekte pedang Shifang selama lebih dari 8 tahun. Metode apa yang belum saya alami? Saya tidak mengatakan apa-apa. Apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya?" Penghinaan. Lu Yuntian menjadi lebih kuat. "Sialan." Otot-otot di wajah pria besar dengan bekas luka itu bergetar, membuat bekas luka itu bergetar tanpa henti, sangat mengerikan. Dia berharap bisa menebas Lu Yuntian, tapi Lu Yuntian telah menyembunyikan terlalu banyak rahasia di mulutnya. Hati, dan mereka harus tahu. Mereka risiko merampok Lu Yuntian adalah untuk rahasia itu. Baiklah, saya akan mengambilnya kembali dan meninjaunya perlahan. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menyingkirkan pengejaran sekte pedang Shifang dan Qiu Changkong. Seorang pria tua dengan rambut putih melambaikan tangannya. Pria yang terluka itu memberi Lu Yuntian senyuman gelap dan tidak berbicara lagi. "Jadi bagaimana jika saya mengejar? Saya ingin melawan Qiu Changkong. Saya ingin melihat mengapa Qiu Changkong masuk dalam daftar Yundi." Satu-satunya pria muda mencibir. "Pangeran ketiga, jangan ceroboh. Daftar Yundi adalah daftar generasi muda terkuat di 36 kerajaan Yundi. Hanya ada 36 orang di dalamnya. Qiu Changkong bisa berada di peringkat ke-36. Kekuatannya benar-benar menakutkan dan tidak bisa diremehkan. Awas." Pria tua berambut putih itu menasihati. Namun pemuda itu hanya tersenyum, rupanya tidak terlalu memperhatikan. "Ayo cepat keluar dari sini," kata lelaki tua berambut putih itu. "Pergi? Bisakah kita pergi sekarang?" Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar dari langit. Cahaya pelangi, memimpin jalan, bergegas menuju sisi ini, diikuti oleh 6 lampu pelangi. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba berubah warna, dan berteriak ngeri, "Qiu Changkong, jangan, pergi. Tidak ada yang bisa pergi." Suara dingin datang dari cahaya pelangi di depannya. Memanggil. Cahaya pedang yang sangat terang terbang keluar, menebas semua orang di Kekaisaran Yingyue. "Qiu Changkong, aku akan bertarung denganmu." Pangeran ketiga Kekaisaran Yingyue berteriak, dan dengan lambaian tangannya, senjata berbentuk roda muncul seperti bulan yang cerah. Roda bundar berputar, memotong ujung yang menakutkan, meledak ke arah energi pedang. Ledakan. Dengan raungan yang mengejutkan, tanah disapu oleh ujung tajam kedua pria itu, dan jurang dengan panjang 100 meter muncul. Desir. Begitu ruang bergerak, sosok ramping dan tinggi muncul di udara. Berusia 25 atau 6 tahun, dengan wajah yang dingin dan tampan, seperti pedang yang tak tertandingi dan tajam, dan jubah pendekar pedang berkibar tertiup angin. Ini adalah Qiu Changkong, pemimpin dari 6 pahlawan matahari yang terik, bahkan di seluruh wilayah pegunungan Yundi, dia adalah seorang jenius yang terkenal, masuk dalam daftar Yundi. "Yin Jiuyo, jadi ini kamu," kata Qiu Changkong sambil melirik. "Haha, Qiu Changkong, jika ada kesempatan besar, aku ingin mengambil semuanya sendiri, dan aku, Yin Jiuyo, tidak akan setuju." Yin Jiuyo, pangeran ketiga dari Kekaisaran Yingyue, tertawa terbahak-bahak. "Satu-satunya hal yang berani menyentuh Qiu Changkongku adalah kematian." Segera setelah kata kematian jatuh, Qiu Changkong bergerak, dan energi pedang kristal yang terang melesat ke langit, dan seluruh tubuhnya bergabung dengan energi pedang, dan membunuh Yin Jiuyo. "Qiu Changkong, hari ini aku ingin melihat mengapa kamu ada di daftar Kaisar Yun." Yin Jiuyo meraung dan bertarung dengan Qiu Changkong. Kekuatan tempur keduanya sangat menakutkan, jauh lebih kuat dari Feng Wuji dan yang lainnya. Pertempuran itu menghancurkan bumi dan situasinya berubah. Ledakan! Ledakan! Keduanya bertarung tinggi di langit, seperti dua berkas cahaya yang terus-menerus berbenturan, dan dalam sekejap, pertempuran itu mencapai kedalaman gurun pasir dan menghilang di sini. "Bunuh!"
Pada saat ini, orang kuat Wuzong dari sekte pedang Shifang juga bergegas untuk membunuh orang-orang dari Kekaisaran Yinwei. Adegan jatuh ke huru-hara. Segera, para prajurit dari dunia seni bela diri Shifang pedang sekte yang hebat tiba, membuat pemandangan semakin kacau. "Hati-hati, jangan bunuh Lu Yuntian!" teriak seorang tetua dari sekte pedang Shifang. Tujuan dari pertempuran antara kedua pihak adalah untuk memperebutkan Lu Yuntian, jadi selama pertempuran, mereka semua menghindari Lu Yuntian, karena takut jika mereka membunuhnya secara tidak sengaja, semuanya akan sia-sia. Pertarungan antara kedua pihak sangat sengit, tetapi Lu Yuntian dikesampingkan. Lu Mingzeng dan Xian Yanqing sedang dalam perjalanan dengan seluruh kekuatan mereka. Tiba-tiba, keduanya mendengar raungan keras datang dari depan. Ada pertarungan besar. Mungkinkah orang-orang dari sekte pedang Shifang telah menyusul ayahku? Ayo pergi. Wajah Lu Ming sedikit berubah, dan dia bergegas menuju tempat pertarungan besar dengan kecepatan tinggi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.